Sebab tu hati-hati dengan tindakan kita. Kita tarik muka je kat orang, bukan buat apa pun. Untuk kita buat macam tu je. Satu saat je. Ataupun kita sebagai manager dengan orang-orang bawahan kita mengeluarkan perkataan, satu perkataan yang menyakitkan hati orang tu, yang melukakan hati orang tu. Memang dia buat aja salah, tapi kita telah meremukkan hati dia. Nabi kata rubba kalimatin, hati-hati. Dan kadang ada satu perkataan yahwi bi sahibiha ilan nar wala yulqi lahu laha bal, yang boleh menghempap dan menghumbankan tuan empunya satu perkataan itu ke dalam neraka, sedangkan dia tak sedar pun, dia tak peduli pun dengan perkataan keji yang dia keluarkan. Wal'iyadzubillah. Yang saya suka dengan susuk tubuh ini ialah dia tak pernah mengecilkan hati Rasulullah walaupun sekali. Khadijah bintu Khuwailid, wanita yang tak pernah menyakitkan hati Rasulullah. Beliau tempat pertama dalam syurga, sehingga Allah sampaikan salam, wahai Jibril, bagi tahu kat Khadijah, assalamu alaiki ya Khadijah. Jibril kata, wahai Muhammad, bagi tahu kat Khadijah, Allah sampaikan salam, dan aku juga sampaikan salam kepadanya. Wahai Muhammad, sekejap lagi bila dia bawa makanan dengan minuman untuk kamu, Khadijah bawa sekejap lagi, bagi tahu berita gembira dekat dia, dia ahli syurga. Allahu Rabbi, subhanallah. Ada barakahnya nama itu. Letak dengan anak, letak nama cucu, ada barakah yang sangat besar. Mungkin suatu saat insya Allah kalian akan jadi seorang istri. Jadilah istri yang punya banyak kalimat afirmasi positif untuk suaminya. Mungkin suatu saat kalian akan jadi ibu. Maka jadilah ibu yang punya banyak koleksi kalimat afirmasi positif untuk anak-anaknya. Kalian suatu saat akan jadi suami, jadi ayah. Jadilah laki-laki yang punya banyak afirmasi positif untuk menenangkan istrinya, untuk menyemangati anak-anaknya. Memang harus positif terus, sehingga anak-anak kita tuh bangkit, mereka semangat, mereka pede. Pasangan kita tuh merasa nyaman di sisi kita. Kenapa? Kita adalah orang yang selalu positif. Pun kalau kita ngerasa ada yang keliru, kita tetap memperbaikinya dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara merusak ataupun menghakimi. Hati itulah tempat iman, dan kalau kita buat dosa, disitulah dititiskan satu titis hitam. Ketika mana seluruhan hati itu hitam, dia baca Quran dia tak suka, solat dia tak suka, majlis ilmu dia tak suka, bersedekah dia tak suka, orang bercakap tentang Islam, tulisan Jawi pun dia tak suka. Dia tak suka, hati dia benci dengan Islam. Nama dia Islam, nama dia Islam, tapi hati dia sudah benci dengan Islam kerana seluruh hatinya hitam. Hanya hati-hati yang bersih, hati-hati yang bersinar, hati-hati yang bercahaya boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Kalau satu orang kita tengok dia sampai semua orang kenal, mulut dia hanya keluar perkataan yang tak elok, ada masa dia bercakap baik, tetapi banyak masa juga dia bercakap yang tak baik, sehingga dikenali oleh orang sebagai mulut yang tak baik. Itu hasil daripada hati yang kotor dan tidak baik, tidak sihat. Hati yang sihat dan bersinar, hati yang bercahaya, mustahil untuk keluar perkataan-perkataan yang kesat dan tak elok. Takkan. Ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling berbahaya itu adalah penyakit hati. Kalau penyakit hati itu bisa mematikan kita di dunia dan di akhirat. Makanya doa Rasulullah Muhammad SAW sebelum tidur itu terus berdoa. Kata Ummu Salamah, ya Rasul, apa yang biasa kau panjatkan doa sebelum kau tidur? Kata Rasulullah Muhammad SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi minta kepada Allah yang maha membulak-balik hati manusia itu agar senantiasa ditetapkan hatinya dalam ketaatan kepada Allah. Yang paling berbahaya itu adalah penyakit hati. Kalau penyakit hati itu bisa mematikan kita di dunia dan di akhirat. Makanya doa Rasulullah Muhammad SAW sebelum tidur itu terus berdoa. Kata Ummu Salamah, ya Rasul, apa yang biasa kau panjatkan doa sebelum kau tidur?
kata Rasulullah Muhammad SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi minta kepada Allah yang maha membulak-balik hati manusia itu agar senantiasa ditetapkan hatinya dalam ketaatan kepada Allah. Hati-hati dengan satu bom yang boleh merosakkan semua syarat untuk istiqamah ni. Nama dia takabur, bongkak, ego. Cukup bahaya. Dia hancur, dia poncok semua prasyarat istiqamah ni. Hang paling banyak ibadah ke? Hang paling banyak ilmu ke? Kawan hang semua malaikat ke? Dengan takabur, semua benda ni meletup. Punya bahaya takabur. Takabur ni apa dia? Merendahkan orang lain, menafikan kebenaran. Dua. Takabur ni paling besar. Dia main daripada ujub. Dia main daripada ujub. Berasa, pasal wah aku bagus sangat. Sampai 6 rakaat hari ni duha. Sebelum nak pergi ke takabur, dia main ujub dulu. Jaga-jaga tuan-tuan. Nafi terus astaghfirullah. Istighfar 3 kali sebut semua kelebihan daripada Allah. Orang yang biasa iri dan dengki, wajahnya beda dengan orang yang hatinya nggak ada penyakit iri dan dengki. Beda. Memang ada cahaya-cahaya keimanan di situ di wajahnya. Tentu ini bahasanya besar kalau saya ingin bahas juga hubungkan dengan masalah ibadah. Tapi kita cukupkan dengan masalah penyakit hati yang memang dari penyebab anggota tubuh seseorang selalu terjerumus dalam dosa. Ternyata orang kalau lebih mendahulukan untuk sudahlah, maafin, ya sudah, ikhlaskan. Semua berhubungan dengan masalah hatinya ini, itu berpengaruh kepada organ tubuh semuanya. Subhanallah. Ketegangannya gitu kan, stres, semuanya itu akan hilang karena dia pelongkan. Kalau ada seseorang berbuat jahat dengan kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nggak boleh orang gunjing kita balas dengan gunjing. Dia dosa, kita dosa. Dia dihukum, kita dihukum. Dosa itu pasti punya efek jera yang besar. Karena taubat itu hanya membersihkan kita dari hukuman hari kiamat. Tapi di dunia harus ada pembersihan. Tidak bisa tidak. Tidak ada dosa yang tidak punya efek jerah. Mesti ada. Sekecil apapun. Tentu efek jerahnya itu sesuai dengan kadar perbuatan, tapi lebih berat daripada perbuatan dia. Dosa seperti segelas racun. Satu gelas racun ini sebenarnya secara medis bisa diobati dengan susu. Karena susu minuman yang steril, bisa mengobati racun yang masuk dalam tubuh. Tapi pertanyaannya, apakah satu gelas racun bisa diobati dengan satu gelas susu? Jawabannya tidak mungkin. Mungkin membutuhkan sampai 1000 gelas susu. Artinya efek jerahnya besar. Ya Rasulullah, wasiatkan saya. Nabi SAW tahu orang ini emosional. Kata Nabi, jangan kamu marah. Ingat, jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Orang fitnah, biarin dia fitnah sampai dia capek. Jangan dibalas dengan fitnah. Lalu apa yang saya harus lakukan Ustadz? Maafkan. Masa sih Ustadz? Maafkan. Enak benar dia Ustadz? Maafkan. Nggak ada kata lain, jawabannya cuma itu. Maafin. Lalu dia bagaimana? Sudah enak-enak berbuat fitnah saya, sebarin saya. Allah ada. Allah subhanahu wa ta'ala itu kita yakini sebagai orang beriman, Sami', maha mendengar, Basir, maha melihat, Alim, maha mengetahui. Gak usah khawatir. Hukum yang telah Allah turunkan, setiap orang yang berbuat dosa pada Allah, dia kalau tobat Allah ampuni. Tapi kalau dosa berhubungan dengan hak makhluk, manusia, maka dia harus tobat kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia yang dia buat salah. Jadi kalau kita begitu difitnah, langsung awalnya kita maafin, udah deh saya maafin. Allah mengatakan wal'afina anin nas. Hati kita steril kembali tuh. Kita mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dan dia selama dia dalam hukum Allah yang kita yakini, dia selama tidak minta maaf dengan kita, hukuman Allah tetap datang pada dia. Gak usah khawatir, gitu kan? Apa yang kita mesti khawatirkan? Toh dia akan dihukum sama Allah kok. Di antara penyakit-penyakit hati yang banyak, yang paling berbahaya adalah penyakit hasad dengki. Penyakit hati ada banyak, sombong, bangga diri, riya, tamak, rakus, buruk sangka, tidak ridha dengan ketentuan Tuhan. Namun yang paling berbahaya sekali adalah penyakit hasad dengki, yang menjadi puncak kepada penyakit-penyakit hati yang lain. Hasad ini artinya tamanni zawalin nikmah anil mun'am, mengharap nikmat itu hilang daripada orang yang diberi nikmat oleh Allah. Tidak senang hati kepada nikmat yang ada pada orang.
dan mengharapkan nikmat itu diambil daripada orang itu. Punca daripada hasad, tidak senang hati daripada apa yang orang lain dapat. Kalau itu ilmu ke, harta ke, atau apa saja kenikmatan yang ada pada orang. Untuk seseorang itu ada perasaan di dalam hati tidak senang dengan kelebihan yang ada pada orang. Kalau itu just datang begitu saja dalam hati, biarkan di dalam, jangan sampai keluar, jangan sampai telajak dengan mengharapkan supaya nikmat yang ada pada orang itu semoga diambil oleh Allah SWT. Ini sudah melampaui batas. Hasad ini adalah penyakit common yang ada pada seseorang. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umam," akan merasuk kamu penyakit yang pernah merasuk semua umat yang terdahulu. Apa itu? Al-hasadu wal baghdha. Hasad, dengki, dan sifat benci. Kedua-duanya ini adalah umpama al-haliqah, umpama pencukur. Aku tidak kata penyakit itu pencukur rambut, tapi ia pencukur agama. Yakni nilai-nilai agama akan ditolak tepi, akan dilanggar hanya semata-mata untuk memenuhi rasa hasad dengkinya. Sifat hasad dengki ini bahayanya dia kufur dengan apa yang ditentukan oleh Allah dalam sifatnya Allah untuk memberi sesuatu kepada siapa yang dikehendaki. Yakni tidak bersetuju dengan keputusan Tuhan. Dahsyat dan bahayanya penyakit hasad dengki ini adalah kisah Nabi Adam dengan juga iblis. Apakah yang menyebabkan iblis itu terusir daripada syurga? Dia adalah hasad dengki kepada Nabi Adam. Tidak mahu menerima kelebihan yang Allah beri kepada Nabi Adam. Ketika diperintahkan untuk sujud, katanya, aku lebih baik daripada dia, untuk apa untuk sujud? Oleh sebab itu, bila ada perasaan di dalam tidak senang apa yang ada pada orang, keep it inside. Biar duduk di dalam situ, jangan keluar. Lah dengan kata-kata, wala dengan komen, wala dengan apa. Kalau tak boleh dihilangkan, biar di dalam. Mohon kepada Allah supaya dihilangkan di perasaan. Makanya orang-orang kena penyakit hati, sekalipun dia sehat tubuhnya, ya jenius otaknya, tapi kena penyakit hati. Dia kena penyakit iri, ya iri kan iri hati. Saya belum pernah dengar iri akal, iri pikiran, ya, atau iri mata, ya iri kaki, iri tangan, gak ada. Yang ada iri hati. Ya dengki misalnya, ria, itu penyakit hati semua. Makanya orang dengki, orang hasad itu pasti hidupnya nggak tenang. Ya, orang berilmu, tapi dia kena penyakit hati, iri kepada orang berilmu yang lain, itu nggak tenang hidupnya. Ya kan? Orang kaya, tapi dia pendengki, kaya terhadap dirinya sendiri, ya, dan dia dengki dengan kekayaan orang lain, itu nggak akan tenang. Dia terus pikirin bagaimana melampaui orang itu, bagaimana supaya dia celaka dan sebagainya. Itu yang sangat berbahaya. Maka untuk menenangkan diri itu, amalan-amalannya tidak ada yang lain kecuali meningkatkan ibadah, meningkatkan amal soleh, meningkatkan ketaatan. Semua jenis amal soleh itu di Quran disebut dengan zikir. Karena penyakit yang paling berat itu bukan penyakit fisik, serius, wallahi. Penyakit hati itu jauh lebih powerful efeknya. Toksin hati itu jauh lebih powerful efeknya daripada toksin fisik. Maka jaga baik-baik gitu loh. Hasad, dendam, sering saya sampaikan itu di beberapa kajian. Kita tahu bahwa dosa pertamanya manusia kan urusan sama makanan, betul nggak? Itu dosa pertama. Nabi Adam makan buah dari pohon khuldi itu kan, pohon kekal itu. Lalu dosa berikutnya apa? Anaknya kan. Anaknya kan. Setahu saya sih ya, habis cerita tentang dosa pohon dari makan buah itu kan. Dosa kedua kan dosa pembunuhan. Kan itu dosa pertamanya. Ya, manusia antar manusia. Pertanyaannya, kenapa Qabil membunuh Habil? Sakit hati. Kalau bahasa kitanya hasad, dendam. Maka itu menjadi bab khusus yang dibahas Nabi SAW dan para ulama tentang dahsyatnya hasad, dendam. Makanya hati-hati dengan itu. Ada hadis mengatakan tidak masuk surga.
ada ujub sebesar zarah dalam hati, Sahih Bukhari Muslim. Bagaimana untuk kita hilangkan ujub dan riak dalam hati sehingga sekecil zarah sekalipun? Dalam hadis Bukhari Muslim kata, barang siapa yang ada ujub, ada hadis mengata barang siapa yang ada takabur yang sebesar zarah. Sebenarnya bukan takabur tu kita timbang besar zarah, tapi nak kabur, janganlah takabur, janganlah ujub. Allah benci sifat ini, dan siapa yang ada sifat ini tak layak masuk syurga, kena masuk neraka. Jadi macam mana kita nak buang ujub? Ujub ni begini, kita rasa kita dapat melakukan amal ibadat, dalam masa yang sama lupa pertolongan ini daripada Allah. Tapi kalau kita rasa kita boleh beramal, aku boleh baca sedap macam sudai, aku boleh mengajar, aku boleh baca bang sedap, aku boleh bangun malam. Nak rasa kita, alhamdulillah, ini Allah yang bagi, tak ujub. Jadi obat dia, bila kita berasa kita ni boleh buat ibadat, buat mari, dia punya belakang dia Allah yang izin. Kalau ada gitu, hilanglah ujub namanya. Kerana ujub, perasaan rasa hebat, boleh buat amal ibadat tanpa ingat ini adalah daripada Allah. Soalan seterusnya, don't ever remind people about their past if their past was not good past. Don't remind them in a negative way. You know, yeah, you remember you used to be like this and you used to. Don't do that. Treat people as they are now. You know, treat people as they treat you and as they are now. In fact, better than that. But don't ever remind people or rub it in to say, you have no right to talk. Look at you. You are this and you're that. No. To be honest with you, no matter who they are, if what they are saying has merit, take it. Like they say, if the cap fits, wear it. Subhanallah. Even if a drunk person is telling you, hey, you need to pray 5 times a day, is that statement true? The answer is yes. Well, then let me take it as a reminder. I don't have to say, who are you to tell me? No, Allah wanted those words to get to your ears. They got to your ears. Even through a person who may not be, you know, from a certain angle, upon a certain level. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us this.